kondisi kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan Indonesia. Jutaan penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Menghadapi akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan pekerjaan yang layak. Filantropi memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Aksi-aksi kebaikan dilakukan secara perorangan maupun lembaga melalui batas-batas suku, agama, ras, dan golongan. Nah, kalau kita lihat dari beragam persoalan yang sekarang muncul, kemiskinan tetap menjadi persoalan utama di kita ya. Terutama kalau sekarang ini kita banyak dihubungi oleh kementerian maupun dinas terkait itu, isu utama adalah apa yang disebut dengan kemiskinan absolut ya. Itu yang sekarang banyak menjadi concern. Nah, yang kedua adalah persoalan gizi ya, stunting. Ini juga menjadi persoalan yang menjadi perhatian banyak pihak karena ini akan berdampak pada perkembangan generasi ke depan. Dia baru dibilang normal ketika segini, Bu. Kalau di atas ini lagi, itu lebih bagus lagi, atau 93. Nah, yang lain mungkin juga, yang sekarang juga banyak menjadi sorotan adalah persoalan lingkungan ya, persoalan lingkungan dan perubahan iklim. Jadi pembangunan ini kemudian membuat ekses juga terhadap lingkungan, dampak juga, misalnya hutan menjadi banyak ditebangi, ada pencemaran, belum lagi ada persoalan perubahan iklim yang harus diantisipasi. Iklimnya sudah tidak seperti dulu lagi, bumi makin panas, kekeringan di mana-mana dan lain-lain. Nah, itulah persoalan-persoalan utama yang banyak menjadi concern lembaga-lembaga filantropi. Yayasan Buddha Seci Indonesia dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI adalah dua dari ratusan lembaga filantropi yang diprakarsai oleh etnis Tionghoa. Nilai-nilai yang mengakar pada orang Tionghoa seperti konsep kembali menjadi masyarakat dan beramal untuk kebaikan menjadi dasar untuk menyumbangkan materi dan pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Yayasan Buddha Seci itu awalnya dari Taiwan, didirikan oleh Dharma Master Cheng Yen, seorang bhiksuni, seorang Buddhis yang telah meninggalkan keluarga untuk menjadi seorang agamawan. Dan 94 secara legal didirikan di Indonesia, sekarang sudah di 67 negara dan sudah diakui secara resmi oleh PBB sebagai salah satu ECOSOC member, dan kegiatannya sudah lebih dari 190 negara di dunia. Awal muasalnya, misi yang pertamanya di Seci itu adalah misi amal kemanusiaan. Jadi membantu yang membutuhkan biaya berobat, membantu yang membutuhkan sembako, ya kan? Itu asal muasalnya. Setelah cukup lama menjalankan 10 tahun, Mas Cheng Yen melihat bahwa salah satu sebab terbesarnya kemiskinan adalah masalah kesehatan. Karena apa? Kalau sekali jatuh sakit, orang itu atau keluarganya akan habis, gitu, akan susah mulai lagi, akan terjerat dalam kemiskinan. Oleh karena itu, kemudian misi keduanya dari Seci adalah misi kesehatan, ya, membantu mendirikan rumah sakit yang bisa menerima pasien tanpa deposito. Yang penting menyelamatkan jiwanya dulu. Gitu. Nah, setelah misi kesehatan, kita melihat bahwa ternyata selain kesehatan, untuk jangka menengah, jangka panjang itu jalan keluar dari kemiskinan, jalan keluar dari supaya bisa lebih menjaga kesehatan itu adalah pendidikan yang benar. Pendidikan yang menekankan budi pekerti, sopan santun, pendidikan yang bukan saja ilmu,
tapi juga karakter building. Oleh karena itu misi ketiga JEJI adalah pendidikan. Dan setelah 40 tahun, 30 tahun pertama itu jalan, kemudian ada suatu kesadaran bahwa culture, nilai itu penting. Nilai apa? Nilai humanis, nilai gotong royong, nilai saling membantu, saling peduli, ya kan? Jadi itulah kemudian ada misi humanis. Inti ini tahun 1999 itu bersama Pak Edi Lembong, terus saya sama 17 teman-teman yang satu pikiran untuk membangkit Indonesia, khususnya orang Tionghoa. Jadi kita berdiri sekarang ini udah 24 tahun. Inti itu dibangun tadi bilang kebangsaan. Jadi terus terang sampai saat ini di dalam inti punya pengurus banyak sekali orang-orang Indonesia. Kita punya bukannya pengurus saja, kepala-kepala daerah juga. Kita juga yang penting dia mengakui kita punya visi misi. Jadi siapa aja asal warga negara Indonesia boleh jadi kita punya pemimpin, ketua-ketua daerah, bahkan ketua umum. Jadi kita tidak ada pilih lagi bahwa hanya orang Tionghoa boleh masuk ke inti. Seiring berjalannya waktu, pola gotong royong di tanah air terus berkembang, menciptakan tradisi kedermawanan yang sangat kuat. Masyarakat Indonesia secara turun-temurun telah menghargai kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagian besar motif ya atau dasar yang membuat orang tertarik untuk menyumbang atau mendirikan yayasan lembaga amal tertentu di Indonesia adalah ajaran agama. Terus terang ini yang motif yang paling kuat ya. Nah, yang kedua mungkin ada tradisi ya, di masing-masing daerah juga punya tradisi, kemudian ada tradisi keluarga juga. Tapi yang lain terutama bagi bagi orang atau kelompok yang kemudian membuat yayasan atau organisasi, mereka ingin agar kegiatan amalnya, kegiatan berbaginya, menyumbangnya itu bisa lebih terorganisir, bisa lebih jangka panjang, bisa mengembangkan program-program yang sifatnya strategik ya, dan yang lebih penting mereka bisa mengukur capaiannya, dampaknya dan lain-lain. Lebih dari 30 tahun, Yayasan Buddha Seci hadir melayani masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Yayasan Buddha Seci bergabung menjadi anggota Filantropi Indonesia dan turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui 17 indikator dan 169 pencapaian. SDG kami rasa adalah hal yang sangat baik ya, karena itu memfokuskan berbagai pihak punya usaha supaya bisa mengatasi dan mencapai target SDG tersebut. Ya, salah satu yang kami banyak lakukan, terutama di Indonesia dan beberapa negara lain yang rawan bencana, adalah tanggap bencana, tanggap darurat. Kita ada fase tanggap daruratnya, ya, jangka pendek kita memberikan bantuan obat-obatan, kita memberikan bantuan air, minum, membantu makanan dan lain sebagainya. Karena sesuai dengan moto kita dengan tanggap bencana, yaitu menyelamatkan raga, ya, fisik harus diselamatkan dulu. Kalau lagi di pengungsian kena diare misalnya dan harus disembuhkan dulu, menyelamatkan raga, kemudian kita juga menenteramkan jiwa, menenteramkan hati, ya. Jangan panik, jangan trauma gitu ya. Dan ketiga, memulihkan kehidupan dengan cara rekonstruksi dan rehabilitasi, khususnya terutama biasanya adalah tempat tinggal mereka, sarana ibadah mereka. Kemudian juga
kita menganut prinsip bantuan itu harus langsung diberikan melalui relawan, berinteraksi langsung dengan penerima bantuan, tepat sasaran, tepat timingnya, tepat waktunya, tepat bentuknya. Selain rekonstruksi pasca bencana, Seci juga membangun proyek hunian yang tidak hanya dirancang sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai solusi bagi permasalahan serius di Indonesia. Resmi saya buka Rumah Susun Cinta Kasih ini, dan sekali lagi dengan harapan warga yang ada ini pun dapat menikmati rasa cinta kasih dan kekeluargaan yang ada. Dalam 2 dekade sejak berdirinya Rusun Cinta Kasih, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Rusun yang didirikan untuk warga terkena normalisasi Kaliangke telah membuktikan bahwa investasi dalam perumahan sosial tidak hanya membawa perubahan material, tetapi juga menciptakan perubahan budaya dalam kehidupan dan masa depan penghuninya. Kita bersyukur bahwa kolaborasi dan gotong royong dari banyak pihak itu bisa mewujudkan sesuatu yang lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik. Dan saat ini sudah 20 tahun kemudian terbukti bahwa masyarakat yang pindah bisa meningkatkan, memperbaiki taraf hidup mereka. Terutama anak-anak mereka. Dulunya mungkin kita harus ketok-ketok dari door to door, ini usia sekolah kenapa belum masuk sekolah. Karena kita bangun sekolah juga di sana, sehingga kesempatan mengenyam pendidikan ya, itu sangat bermanfaat, sehingga saat ini banyak yang sudah kuliah, bahkan sudah lulus, generasi berikutnya sudah bisa memperbaiki taraf hidup dan standar hidup mereka. Hari ini saya memakai kaos putih, celana jeans, dan sepatu hitam tanpa kaos kaki. Artinya apa? 2002 saya dari satu rumah ke rumah menggunakan pakaian warnanya seperti ini. Saat itu saya tidak terpikir bahwa ternyata masyarakat setelah pindah ke rusun, yang rusun kan harus tertata juga ya, di sana ada sekolah, kehidupan juga harus disiplin, tidak boleh ribut. Ternyata bisa. Saya mengucapkan terima kasih lah dengan Seci yang bisa merubah pola pikir dan merubah kehidupan mereka. Dan kita juga menemukan anak-anak dan keluarganya yang ternyata berprestasi di bidang pendidikan. Di sisi lain, Perhimpunan Inti dan juga Yayasan Bunda Seci mendukung upaya pemerintah untuk memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui bakti sosial yang digelar di berbagai kota di Indonesia dengan upaya jemput bola. Ya, sampai saat ini Inti dari pusat, dari cabang, hanya katarak aja kita kurang lebih udah 38.000 orang. 38.000 adik-adik kita yang kurang mampu dengan operasi katarak biaya gratis. Nah, terus banyak juga donor darah, pendidikan, lebih banyak juga kita bantu ke daerah-daerah yang ada kayak musibah. Bukan kesehatan aja, jadi tetap karena kesehatan yang lebih perlu, dan juga kebetulan waktu itu ada musibah di Lombok, gempa bumi sama tsunami di Palu, itu kan di depan mata. Jadi Inti nggak bisa diem. Pertama kejadian Inti punya orang udah semua ke sana membantu, termasuk di Palu. Jadi bukannya bilang ini khusus, memang jadi juga terpaksa karena ada musibah begitu besar, ya kita Inti nggak bisa diem. Misi kesehatan itu sangat penting ya, kita sudah mulai jauh sebelum ada BPJS.
Sehingga mungkin sekarang ini sudah ada bakti sosial kesehatan gratis, mungkin nomor 200 sekian gitu ya di Jeci ya, sudah memberikan pelayanan kesehatan lebih dari 200.000 orang penerima bantuan ya, mulai dari katarak, bibir sumbing, hernia, tumor minor dan benjolan minor dan lain sebagainya ya. Tentunya yang lebih berat lagi kita akan refer kepada rumah sakit untuk penanganan yang lebih baik gitu ya. Tapi basic healthcare, pelayanan kesehatan yang dasar ini penting gitu ya. Sekarang mungkin di kota-kota besar di Jawa sudah terjangkau, tapi di daerah Kalimantan, apalagi di Papua itu masih cukup dibutuhkan pelayanan bakti sosial kesehatan seperti ini. Keragaman etnis, suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia memperkaya aktivitas filantropi yang bersifat universal. Seci mempraktekkan hal ini dengan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi berbasis agama. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Ya, waktu itu Ketua PBNU Kiai Said sempat studi banding ke Jeci di Taiwan dan bertemu Master Cheng Yen dan kelihatannya cocok gitu, nyambung gitu ya. Maka sejak kembali dari Taiwan kita tindak lanjutin dengan MOU kerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Konkretnya ada gedung di Unusia Parung yang dibangunkan oleh Jeci, ada masjid, ya kan, supaya membantu NU dalam melaksanakan meningkatkan kapasitas NU dalam khususnya dalam pendidikan. Dan ada juga kita pada waktu untuk sembako untuk sekitar di pesantren di Parung gitu ya. Dan tentunya adalah penyuluhan kesehatan yang juga menyertai dari fasilitas pendidikan ini. PBNU sejak lahir memang sangat concern terhadap pendidikan, hanya saja sesuai dengan dinamika dan zaman yang awal-awalnya hanya concern ke pendidikan agama, sesuai dengan perkembangan maka kemudian bukan hanya pendidikan agama yang dikembangkan oleh NU sampai kemudian perguruan tinggi atau universitas. Jadi rencana itu sudah ada dan maka kemudian kita punya tanah dan alhamdulillah kemudian ada yang berhasrat untuk membantu membangun. Inilah yang kita bilang jodoh tadi, mungkin takdirnya di atas sudah seperti itu. Dan alhamdulillah kemudian bukan hanya di fasilitas pendidikan yang dibangunkan oleh saudara-saudari bersuci itu, berkembang juga ke auditorium dan terakhir kemudian ada masjid kampus. Kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh Buddha Suci di mana-mana, tidak hanya di Jakarta atau di Indonesia itu, saya kira terus dilanjutkan. Kita memberikan contoh yang baik kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa ini, bahwa ternyata perbedaan agama, perbedaan keyakinan itu tidak mengubah, tidak merusak, tidak melunturkan kerja-kerja bersama dengan orang lain. Dunia filantropi Indonesia semakin mengakar kuat ketika pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Krisis dalam dunia kesehatan dan ekonomi mendorong seluruh pihak untuk bersama mengatasi permasalahan ini dalam berbagai sektor kemanusiaan. Kita beruntung karena kita kan ada global network ya. Saya rasa
Itu Indonesia merupakan salah satu negara yang terbaik mengatasi COVID pada waktu itu, karena pada saat itu semua unsur boleh dibilang terpanggil dan gotong royong untuk melakukan yang terbaik bagi negara kita ya. Memang tidak sempurna, tapi relatif dibanding negara-negara lain itu sangat baik. Jadi hampir seluruh rumah sakit di apalagi daerah-daerah pelosok itu APD-nya, maskernya, obat-obatannya semua dari INTI. Nah, itu mungkin termasuk penampungan yang kena COVID, INTI juga sampai makanan gratis kita bantu. Nah, jadi sekarang ini daerah-daerah juga masih banyak sering yang kasih sembako, yang kasih makan gratis untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah sekarang ini terus terang setelah pandemi, ekonomi Indonesia yang kita perhatikan sekali. Jadi sekarang INTI boleh bilang banyak juga bergerak membantu pemerintah termasuk rakyat kita bagaimana galakan ke UMKM, barang-barang apa yang kita bisa bantu pergi kirim ke luar negeri supaya ekonomi kita tuh bisa kebantu. Energi kebaikan yang terangkum dan terangkul dalam satu gerakan dinamis menuju arah gerak yang sama, niscaya dapat mendukung bangsa ini dalam mencapai kemajuan bersama. Saya rasa Tionghoa Indonesia merupakan ras, ya, merupakan suku mungkin ya. Tapi tanah airnya adalah Indonesia. Jadi seperti Master Cheng Yen selalu mengatakan ya, dimanapun kami hidup, disitulah kami juga harus bersumbangsi. Jadi itu merupakan suatu nilai yang menurut saya sangat baik. Kita mengambil sumber daya, kita makan dari padi yang ditanam di sini, minum dari air sumber air di sini, ya kita harus sewajarnya lah memberikan kembali kepada bumi ini, kepada masyarakat di sini. Saya rasa itu adalah prinsip seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya.